Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arab. Oke, selamat malam rekan-rekan semester 1 ya, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ya. Dan saya cukup mengapresiasi dari yang teman-teman lakukan ya, cukup rapi ya. Template nama Zoom-nya itu sudah terstruktur, ya memang ada beberapa yang tidak ikut aturan, tapi banyak sekali yang sudah terstruktur, misalnya kodenya semester, kelas, nama ya. Dan itu enak dilihat. Dan kemarin saya sempat melakukan ini ya, update status ya, update status tentang perkuliahan saya di TRPL. Yang mana saya berkuliah awalnya kameranya on semua, lama-kelamaan saya kuliah dengan sekelompok pas foto. Ada dua sisi mata uang ya, dua sisi mata uang ini eh, salah satu sisi ya kita lihat dari nilai konsistensi ya, konsistensi teman-teman untuk menyalakan kamera itu kayaknya nggak kenapa ya, udah difasilitasi Zoom meeting tapi kameranya off. Nah, ini kan akan menimbulkan stigma bagi kami dosen yang beranggapan bahwa teman-teman itu tidak memperhatikan ya. Kemudian yang kedua itu adalah saya melihat dari sisi positif. Saya lihat dari eh, penamaan teman-teman ya dengan nama eh, semester, kemudian kelas dan juga nama serta pas fotonya dengan format background biru itu segar gitu loh. Jadi menarik itu, rapi itu ya. Apakah ini sudah ditentukan atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab siapa? Jangan bisa lah, udah terbiasa. Ziva, di TRPL memang seperti ini atau gimana? Yang background Zoom, profil profil Zoom-nya itu backgroundnya biru, apakah sudah ditentukan atau bagaimana? Apa, Pak? Background profil picture-nya Zoom-nya teman-teman itu backgroundnya seperti pas foto background biru itu apakah sudah ditentukan? Oh, iya, Pak, karena dari Zoom Pak Supardianto udah disuruh kayak gitu, Pak. Dan ini menginspirasi juga bagi kami ya, bagi saya juga selaku Prodi GM ya, kayaknya di angkatan-angkatan selanjutnya dirapiin seperti ini bagus gitu. Oh, Baik, Pak. yang biru mahasiswa TRPL, yang GM mungkin hijau gitu ya. Ya bagus, tapi harapan saya dipertahankan ya. Seperti tadi, Oke, Pak. tadi Laki itu bilang tuh angkatan sama kelasnya, tapi sekarang udah muncul gitu ya. Dipertahankan. Nah, syukur-syukur kameranya nyala gitu ya. Ya bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan kerja ya semoga diberikan keselamatan dalam perjalanan. Yang belum makan boleh silahkan sambil makan. Ya, setelah makan boleh ke Zoom lagi dengan saya dengan menyalakan kamera. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang belum sempat melaksanakan ibadah sholat maghrib, silakan melaksanakan sholat maghrib ya sebelum bergabung dengan saya. Baik, Pak. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan materi minggu ketiga ya, meskipun sesuai jadwal sebenarnya ini minggu keempat, tapi saya baru masuk minggu ketiga karena beberapa waktu lalu saya sempat kosong satu pertemuan ya. Nanti saya akan cari di minggu berapa yang materinya kiranya dikit untuk saya sisipi dua materi. Kalaupun tidak bisa, saya akan masukkan di materi minggu pengganti. Nah, pada pembahasan hari ini itu saya akan membahas tentang metrik. Nah, metrik ini mungkin teman-teman sudah dapati pada saat perkuliahan di pendidikan dasar ya, khususnya di pendidikan tingkat SMA ya. Di SMA itu metrik sudah banyak digunakan. Dalam pembelajaran matematika diskrit, khususnya di prodi TRPL, implementasi matrik ini banyak sekali diimplementasikan ya. Banyak sekali diterapkan di kegiatan praktisnya. Ya. Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait pertama adalah pengenalan matriks, kemudian yang kedua adalah persamaan matriks, yang ketiga adalah jenis matriks, yang keempat adalah operasi matriks, yang kelima adalah determinan matriks,
Yang keenam adalah inverse matrix, kemudian diakhiri dengan latihan. Ya, jadi seperti biasa, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, di minggu pertama, dan juga dari set soal dan materi ajar yang sudah disediakan oleh dosen koordinator, maka hampir setiap minggu perkuliahan akan dilaksanakan pengerjaan tugas atau kuis ya supaya teman-teman sembari latihan karena memang pembelajaran satu arah adalah bukan pembelajaran terbaik untuk saat ini. Maka dari itu kalau ada satu arah maka harus ada kegiatan evaluasi. Salah satu kegiatan evaluasinya adalah melalui latihan, tugas ataupun kuis. Oke, kita masuk ke bab pertama terkait metrik ya, pengenalannya terlebih dahulu. Metrik adalah susunan angka berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris horizontal dan kolom vertikal. Ya. Matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks M kali N, di mana M dan N adalah dimensinya. Ya, jadi sekali lagi M itu baris, ya, dan N itu adalah kolom. Berarti baris kali kolom atau row multiple columns. Nah, seperti ini ada berapa baris? Dua baris. Berapa kolom? Satu, dua, tiga. Berarti dua baris, tiga kolom. Berarti dua kali tiga. Metrik dengan jumlah baris dan kolom yang sama, misalnya n baris dan n kolom, disebut matriks persegi. Hal itu terjadi jika jumlah baris dan kolomnya sama, misalnya matriks 2 kali 2, berarti 2 baris kali 2 kolom. Setiap baris atau kolom dari matriks M kali N menentukan vektor baris atau kolom yang diperoleh dengan menghilangkan baris atau kolom lainnya dari matriks. Nah, ini contohnya eh, matriks baris ya, dan ini matriks kolom. Notasi matriks secara umum dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah sebuah matriks A, dinotasikan sebagai A besar, kemudian digambarkan dalam dua kurung kurawal yang di dalamnya terdiri dari beberapa anggota. Penulisan yang lebih singkat adalah matriks A sama dengan A, IJ, maaf, A sama dengan kurung kurawal buka A, IJ kurung kurawal tutup MN. Dengan I itu bernilai satu, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Ya. I itu adalah kolom ya. Maaf, baris ya. Itu adalah baris. Dan J bernilai satu, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Ya, jadi J itu adalah kolomnya. I adalah baris, J adalah kolom. Indeks pertama atau I menyatakan baris ke I dan indeks kedua J menyatakan kolom ke J. Nah, oleh karena itu, ketika kita memasuki materi atau bab persamaan metrik, jika ordonya sama dan entry yang seletak bernilai sama, metrik A dan B adalah sama atau ditulis dengan A sama dengan B atau metrik A sama dengan metrik B. Contoh, jika matriks A itu terdiri dari 2A, 3, 1, dan 4B, dan matriks B terdiri dari min 2, 3C, C, dan 3 plus B. Dan A itu sama dengan B karena ordonya sama 2 kali 2 dan entry yang seletak bernilai sama. Sehingga ketika di sini metrik A sama dengan B, maka nilai peubah dari A, B, dan C itu bisa dicari, di mana A itu sama dengan negatif 1. Karena kalau di matriks A itu 2A dan di matriks B itu min 2, maka supaya dapat nilainya min 2, nilai 2 di matriks A itu harus dikalikan dengan min 1. Kemudian C, angka 3 di matriks A, sedangkan di matriks B adalah 3C. Sehingga supaya dia
menghasilkan angka 3, nilai 3 itu cukup dikalikan 1. Sehingga di sini nilai diubah B sama dengan 1. Begitu juga untuk nilai C, dia nilainya adalah 1. Ya maaf, yang 4B ya, 4B. Jenis metrik itu ada macam-macam, rekan-rekan. Yang pertama itu adalah square matrix. Adalah metrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya adalah metrik dengan ordo 2 kali 2, yang di dalamnya terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada vektor kolom. Vektor kolom adalah metrik dengan satu kolom, yaitu contohnya adalah metrik 1 kali 3. Satu baris kali 3, maaf, 3 baris kali satu kolom. Ya, metrik 1, 3. Kemudian vektor baris adalah metrik dengan satu baris. Ya, jadi ini adalah metrik 1. Kemudian ada matriks nol, adalah matriks yang semua elemennya sama dengan nol. Ya, jadi semua elemen atau anggota di dalamnya itu adalah nol semua. Kemudian ada metrik identitas. Metrik identitas adalah sebuah metrik yang diagonal utamanya adalah bernilai 1. Ya. Dan ada metrik transpose ya. Metrik transpose adalah metrik kebalikan ya, yang pada metrik A, contohnya metrik A itu adalah sebuah baris, maka di metrik transposnya adalah sebuah kolom. Sehingga kalau kita lihat ada matriks A-nya itu adalah 6, 4, 2, 4, 1, min 9, 8, maka ketika ditranspos sama dengan 6, 1, 4, min 9, 2, 4, 8. Ya, jadi yang sebelumnya metriknya sebagai baris, dia berubah menjadi sebagai kolom. Begitu juga sebaliknya. Operasi matriks, ya ini penting teman-teman. Ketika kita sudah mengenal matriks, sebentar ya, eh, istirahat dulu karena adzan.
Oke, lanjut ya. Tuh. Jadi operasi metrik ya. Setelah kita mengenal tentang metrik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi metrik ya. Yang pertama adalah penjumlahan metrik ya. Jadi ada constraint-nya teman-teman ya. Syaratnya adalah ordo ordo antar metriknya sama. Misalnya ordo A itu sama dengan ordo 4, A sama dengan ordo B. Jadi kalau misalnya kita akan menjumlahkan metrik, Anda harus memastikan bahwa ukuran metrik yang akan kita jumlahkan itu ordonya sama. Misalnya di sini contohnya adalah metrik dengan ordo yang sama, ya, yaitu 2 kali 2, metrik A 2 kali 2 dan metrik B itu 2 kali 2 juga, sehingga tinggal dijumlahkan menghasilkan metrik yang baru. Nah, untuk penjumlahannya juga simpel. Nah, ini hanya apa merefresh kembali materi yang dulu ya. Jadi untuk ketika ada dua metrik seperti ini, maka kita jumlahkan saja dari baris pertama kolom pertama metrik A ditambah baris pertama kolom pertama metrik B hingga ditambah 4 hasilnya adalah 7. Kemudian baris pertama kolom kedua metrik A ditambah juga baris pertama kolom kedua metrik B. Di sini 8 tambah 0 ketemunya 8. Begitu juga Anda lakukan pada baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Sehingga Anda akan menghasilkan penjumlahan dari metriknya. Hal yang sama itu juga berlaku pada pengurangan metrik, ya. Sehingga ketika kita kurangkan konsepnya sama, yang tadi itu dijumlahkan, berarti kalau pengurangan itu dikurangkan. Sedangkan untuk perkalian metrik, ya, perkalian metrik itu bisa dilakukan dengan dua hal ya. Yang pertama dengan perkalian skalar, yang kedua adalah perkalian antar metrik. Yang akan saya bahas yang pertama kali adalah perkalian metrik dengan skalar. Maksudnya perkalian metrik dengan skalar adalah perkalian pada sebuah metrik yang dikalikan dengan sebuah angka tunggal. Ya, misalnya di sini metrik A adalah metrik yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom, dan K adalah nilai skalarnya. Maka K kali metrik A sama dengan setiap elemen di matriks A itu dikalikan dengan skalarnya. Contohnya, di sini ada skalar 2 dikalikan dengan metrik 401-9. Sehingga untuk menghasilkan metrik hasil perkalian ini, maka skalar ini dikalikan pada setiap elemennya. Jadi 2 kali 4 ketemunya 8, 2 kali 0 ketemunya 0, 2 kali 1 ketemunya 2, dan 2 kali min 9 ketemunya adalah min 18. Itu adalah operasi metrik yang perkalian ya, di mana metrik dengan skalar. Kasus kedua adalah operasi metrik perkalian untuk matriks dengan matriks. Ya, misalnya diketahui ini, kita ada matriks A yang elemennya terdiri dari sejumlah elemen sejumlah sejumlah elemen baris I ke J dan dan matriks B juga yang terdiri dari elemen B I ke J juga, di mana I bernilai 1, 2 dan seterusnya sampai N, J itu juga bernilai 1, 2 dan seterusnya sampai M, dan K itu adalah 1, 2 dan seterusnya sampai dengan P. Nah, izin saya koreksi, matriks B ini adalah sejumlah elemen B dari J ke K ya. Tadi saya menyebutkan I ke J ya, karena ini matriks yang berbeda berarti J ke K. Banyak kolom A itu sama dengan banyak baris B. Ya. Jadi untuk perkalian metrik ini syaratnya adalah banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Contohnya ini adalah dot product dari perkalian antara dua buah metrik. Kita lihat ordometrik eh, ordometrik yang sebelah kiri adalah 2 kali 3, dua, dua baris kali 3 kolom. Sedangkan ordometrik di sebelah kanan adalah 3 kali 2.
3 baris 2 kolom. Sehingga bagaimana melakukan perkaliannya? Perkaliannya adalah di sini kita lihat pada baris pertama, 1, 2, dan 3. Ya, kemudian Anda lihat kolom pertama pada metrik yang B. Untuk menghasilkan sebuah metrik perkalian dengan ordo 2 kali 2 dengan jumlah minimum baris atau kolom pada metrik A dan jumlah minimum ordo metrik baris dan kolomnya di metrik B. Sehingga di sini 1 kali 7 ya, ditambah 2 kali 9 ditambah 3 kali 11 ketemunya 58. Begitu juga untuk mengisi hasil perkalian pada baris pertama kolom kedua, hasil perkaliannya di sini kita tetap masih menggunakan baris yang pertama kolom A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Ya, sehingga di sini 1 kali 8 ditambah 2 kali 10 ditambah 3 kali 12 ketemunya adalah 64. Kemudian Anda juga lakukan untuk baris-baris dan kolom berikutnya. Berarti untuk mengisi hasil perkalian pada baris kedua kolom pertama itu dilakukan dengan cara perkalian baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Sedangkan untuk isian dari eh, matriks baris kedua kolom kedua itu diperoleh dari perkalian baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Ya, ini 4 kali 8 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 12 ketemunya adalah 154. Nah, jadi jelas ya perbedaan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan pengalian metrik dengan metrik. Ya, jadi ini kita sudah mempelajari 4 operasi metrik ya teman-teman. Untuk penjumlahan langsung dijumlahkan antara elemennya. Syaratnya adalah ordonya sama antara ordo metrik A dengan B yang akan kita jumlahkan. Pengurangan juga ketentuannya sama. Kemudian kalau perkalian dengan skalar adalah perkalian nilai skalarnya terhadap nilai elemennya. Kalau perkalian metrik dengan metrik syaratnya adalah jumlah barisnya metrik A itu sama dengan jumlah kolomnya matriks B. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari determinan matriks. Determinan matriks adalah sebuah bilangan spesial yang dapat dihitung dari sebuah matriks bujur sangkar. Contohnya, kita lihat di sini ada matriks B dengan nilai elemennya adalah 4, 6, 3, 8. Sehingga determinan B atau dinotasikan dengan B yang diapit oleh 2 garis tegak itu sama dengan dapat juga dinotasikan dengan huruf det kurung B itu hasilnya adalah perkalian antar diagonalnya, perkalian diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu 4 kali 8 dikurangi dengan perkalian dari diagonal kanan atas ke kiri bawah. Jadi 4 kali 8 kurangi 6 kali 3. Ya, jadi ketemunya adalah 14. Fungsinya determinan itu untuk apa? Itu fungsinya itu untuk nantinya menghitung inverse ya. Ya karena apa matriks itu nggak bisa dilakukan pembagian. Makanya kita harus perlu melakukan inverse inverse metrik ya. Jadi karena nggak bisa dilakukan pembagian maka kita perlu melakukan perhitungan pembagian matriks. Ya, dalam melakukan pembagian matriks maka perlu adanya nilai determinan. Ya, karena ada kaitannya untuk menyusun inverse metrik itu kita harus menghitung determinannya. Nah, sebelum kita membahas ke inverse matrix, ya kita akan melanjutkan tentang materi determinan matrix. Ya, ini untuk yang paling sederhana adalah determinan matrix ukuran atau dengan ordo 2 kali 2. Nah, ini adalah determinan matrix dengan ordo yang lebih besar, yaitu 3 kali 3 atau 3 baris kali 3 kolom dengan elemen misalnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sehingga ya determinan dari metrik A itu diperoleh dari A, nah, berarti A itu adalah elemen A, ya, elemen A. Elemen A itu adalah baris ke-1 ke kolom ke-1.
dikalikan dikalikan dengan determinan. Dikalikan dengan determinan di diagonal sebelah kanan bawahnya. Yaitu perkalian antara diagonal EI dikurangi dengan diagonal FH. Kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai elemen B. Ya, nilai elemen B itu adalah elemen yang berada pada baris pertama kolom kedua dikalikan dengan diagonal, ya diagonal dari maaf, B dikalikan determinan dari diagonal elemen D dikali I, ya dikurangi elemen F kurangi G. Yang selanjutnya ditambah dengan elemen C atau elemen yang berada baris pertama kolom ketiga matriks A dikalikan dengan diagonal D, ya, diagonal D kali H dikurangi kali E kali G, ya. Sehingga kita akan memperoleh nilai determinan A. Nah, bagaimana kalau determinan matriks yang ukurannya lebih besar, misalnya matriks 4 kali 4 atau yang lebih? Ya, maka kita selesaikan satu persatu. Ya, kita selesaikan dulu, sederhanakan supaya menghasilkan matriks 3 kali 3. Setelah sudah menghasilkan matriks 3 kali 3, kita bikin perhitungan determinan 2 kali 2-nya. Nah, contoh persamaannya seperti ini. Nah, apa fungsi determinan? Fungsi determinan itu nantinya digunakan sebagai inverse matrix. Mengapa perlu inverse? Karena dalam matriks tidak ada pembagian, ya. Jadi teman-teman itu harus bisa tahu, bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini pilihan ganda. Manakah di bawah ini yang merupakan operasi matriks? Misalnya ya, A penjumlahan, B pengurangan, ya. Kemudian C perkalian skalar dengan metrik, D perkalian metrik dengan metrik, B D kok D lagi, E pembagian. Maka operasi metrik itu adalah 4 yang saya sebutkan tadi tanpa ada pembagian. Karena tidak ada operasi metrik yang disebut dengan pembagian. Disebutnya adalah dengan sebutan inverse. Ilustrasinya adalah begini. Jika bilangan biasa 2x sama dengan 10, maka nilai x sama dengan 10 bagi 2 atau sama dengan 5. Ya. Jadi seperti ini ilustrasinya 8, berarti pembagiannya adalah 8/1 kalau dibagikan 1/8. Begitu juga untuk konsep inverse A berarti sama dengan A pangkat min 1. Jika matriks X kali A dikali A inverse sama dengan B kali A inverse, nah kita akan menemukan perkalian antara A kali A inverse. A kali A inverse itu kalau dikalikan akan 1. Nah, contohnya misalnya 8 kali 1 kali 1 kali 1, maaf 8/1 kali 1/8. Maka ketemunya kan 8/8 yang setara nilainya 1. Sehingga di sini nilainya adalah X1 sama dengan B A inverse. Sehingga X kali 1 sama dengan X. Sehingga nilainya adalah B kali A inverse. Suatu matriks dapat dibalik jika dan hanya jika determinannya bukan 0, yaitu matriks A dapat dibalik jika dan hanya jika notasi det A itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini, determinan ini yang rumusnya diagonal utama kurangi diagonal eh, sebaliknya itu. Ya. Nah, ini contohnya inverse matrix 2 kali 2 ya. Oke, ini adalah sebuah contoh soal untuk memecahkan kalau ada apa namanya pertanyaan ya atau studi kasus tentang inverse matrix. Sebenarnya implementasi matrix itu kalau digunakan dalam kegiatan sehari-hari ini untuk apa sih? Ya ini adalah sebuah ilustrasi
yang dianalogikan pada kegiatan yang sering kita jumpai. Misalnya, sebuah grup perjalanan naik bus, ya, dengan tarif per anak adalah $3 dan tarif dewasa adalah $3,2, ya, di mana total biayanya adalah sebesar $118,4. Pulangnya mereka naik tren atau naik kereta api dengan tarif per anak adalah $3,5 dan tarif dewasanya adalah $3,6. Sehingga total biayanya adalah $135,2. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah anak dan orang dewasa dalam grup perjalanan tersebut? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk diketahui berapa jumlah dewasa dan anak-anaknya jika diketahui tarif dewasa, tarif anak-anak, serta total biaya yang digunakan untuk transportasi tersebut. Oleh karena itu kita buat menjadi matriks-matriks dulu, ya. Matriks pertama adalah jumlah atau yang ingin ditanyakan atau X. Berarti karena yang akan kita cari adalah dua peubah, yaitu jumlah anak-anak dan jumlah orang dewasa, maka di sini kita buat matriks 1 kali 2. 1 baris kali 2 kolom yang terdiri dari elemen X1 dan X2. Kemudian dikalikan dengan matriks dengan ordo 2 kali 2. 2 baris kali 2 kolom. Ya, kita lihat bahwa pada kolom pertama itu adalah tarif untuk penggunaan bus, yang kolom kedua itu adalah tarif dengan penggunaan train atau kereta api. Kita ketahui bahwa tarif untuk anak-anak pada bus itu adalah $3, maka di sini elemen pada baris pertama, kolom pertama matriks yang B itu diisi 3. Kemudian matriks elemen pada baris kedua kolom pertama itu adalah 3,2 karena biaya untuk dewasa adalah 3,2. Kemudian baris pertama pada kolom kedua harga tarif anak eh, tarif anak pada train itu 3,5 dan dewasanya adalah 3,6 mengisi elemen pada baris kedua, elemen yang kedua. Kemudian kita lakukan perhitungan atau perkalian, ya, sehingga menghasilkan nilai hasil akhirnya itu adalah 118,4. Itu adalah harga tiket keseluruhan yang harus dibayarkan ketika menggunakan bus, dan $135,2 harga keseluruhannya ketika kita menggunakan train. Sehingga kita perlu melakukan inverse metric, ya. Kalau ini kan perkalian, ya. Nah, kalau pindah ruas kan berarti inverse, ya. Nah, inverse metricnya bagaimana? Nah, kita inversekan metrik B. Inverse metrik B adalah 1/determinan dikalikan dengan perubahan diagonal pada matriks awal di diagonal utamanya dan pemberian notasi negatif di diagonal yang kedua. Sehingga ini 1 kali determinan metriknya adalah 3 kali 3,6 dikurangi 3,5 kali 3,2. Ini adalah nilai seperdeterminannya. Dikali dengan diagonalnya dipindah, tadinya 3, kemudian yang di kanan bawah 3,5, ini dipindah ke atas, jadi di sini 3,5, di sini 3. Kemudian notasi yang diagonal yang kedua, 3,2 sama 3,5 itu diberikan notasi negatif. Sehingga dari nilai seperdeterminan ini itu adalah nilai skalarnya. Nilai skalar dikalikan metrik, ketemunya adalah nilai metrik B di sini. Maaf, B inverse di sini, ya, sama dengan -9, 8,75, 8 -7,5. Kemudian kita menerapkan persamaan inverse metrik, yaitu X sama dengan B A pangkat -1. Ya, sehingga kita ingin mengetahui berapa jumlah anak-anak dan berapa jumlah
orang dewasa, anak-anak atau child itu adalah X1, sedangkan orang dewasa atau adult itu adalah X2. Nah, kita kalikan aja nih, kan dipindah ruas ya. Pindah ruas ya. Sekali lagi karena metrik itu tidak bisa melakukan operasi pembagian, maka hasil yang tadi, yang di bagian yang kedua ini adalah hasil inverse-nya. Nah, hasil inverse-nya tinggal dipindah ruas saja. Ya. Jadi di sini 118,4 dan 135,2 ini adalah metrik yang di sini dikalikan dengan inverse metrik B ya, min 9, 8,75, 8 dan min 7,5. Kita kalikan aja. 108,4 dikalikan min 9 ditambah 135,2 dikalikan dengan 8. Ketemunya 16. Kemudian 118,4 dikalikan 8,75. Kemudian ditambah dengan 135,2 dikalikan min 7,5. Hasilnya adalah 22. Sehingga kita bisa menjawab bahwa jumlah anak dan orang dewasa dalam grup perjalanan tersebut terdiri dari 16 anak atau 16 child dan 22 orang dewasa atau adult. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah inverse metrik ya, metrik 3 kali 3 atau lebih, di mana inverse metrik menggunakan operasi baris elementer dan inverse metrik menggunakan minor, cofactor, dan adjugate ya. Yang dibahas pada makul atau mata kuliah ini adalah inverse metrik ya, yang tadi kita tentukan ya. Nah, contoh ini adalah salah satu ilustrasi ya untuk metrik identitasnya. Oke, eh, sepertinya itu adalah materi yang perlu saya sampaikan terkait metrik ya. Jadi silakan di sini ada berapa soal? 4, 5, 6, 8 soal ya yang bisa teman-teman coba untuk lakukan perhitungan di sisa sesi ini. Ya, misalnya ini diketahui metrik A 42 min 1 3 5 6, maka A transposnya bagaimana? A transpos berarti kolom jadi baris ya. Kemudian ortometrik A gimana? Ya. Ortometrik A berarti ukuran metriknya ya, 2 kali 3. Kemudian ini tentukan nilai X, Y, dan Z. Berarti ini adalah metrik yang sepadan ya. Ini A, ini B. Berarti kalau di sini X, di sini 2, berarti nilai X sama dengan 2. Nah, kemudian ini di sini 12, di sini 3Y, kemudian di sini min 2Y, ya. Di sini Z, maka kita selesaikan dulu Y-nya. Di sini 12, di sini 3Y, berarti Y adalah 12 bagi 3, sama dengan 4. Berarti di sini untuk menjawab Z, berarti 2 min 4. Berarti Z di sini adalah min 2. Ya, setengah menit selesai satu soal ya. Jadi kalau 8 soal harusnya 4 menit atau 5 menit aja. Ini penjumlahan pengurangan saya kira isi ya, teman-teman ya. Kemudian ini diketahui metrik A, B, C, dan D. Oh, perkalian metrik ya. Kemudian melakukan perhitungan metrik, gampang ya. Kemudian determinan metrik lagi, inverse dari metrik, kemudian inverse dari metrik. Ya, saya kira semuanya sudah saya jelaskan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau didiskusikan terkait materi matriks? Masih simpel ya materi. eh, Teman-teman jangan merasa kesulitan sampai dengan minggu ketiga ini. Ya, mungkin penjelasannya kalau matematis ini kan memang sebenarnya penjelasannya agak rumit ya. Tapi ketika penyelesaian itu sebenarnya sangat sederhana. Apalagi kita baru mempelajari himpunan dan metrik. Oke, nggak ada pertanyaan.